Hari ini, es batu itu murah banget dan bisa kita temukan di mana-mana. Tapi, coba bayangin deh, kita balik ke Batavia di pertengahan abad ke-19, di bawah panasnya matahari tropis. Segelas air dingin itu jadi kemewahan yang lebih mahal daripada emas buat para pejabat kolonial. Buat orang Belanda di Hindia Belanda, es itu bukan cuma buat minuman, tapi simbol status, obat kangen sama dinginnya Eropa, dan penyelamat nyawa. Tapi tahu nggak, es pertama di Indonesia itu bukan dari pabrik lokal. Es itu harus menempuh perjalanan gila sejauh 15.000 km, nyebrangin samudra. Hari ini, kita bakal bongkar kisah luar biasa di balik balok-balok es raksasa yang dikirim dari Amerika sampai ke meja makan para bangsawan Batavia. Bagi orang Eropa yang baru datang ke Nusantara, iklim tropis dianggap musuh mematikan. Mereka percaya panas ekstrem bisa menyebabkan berbagai penyakit, dari depresi sampai demam tinggi. Disinilah es jadi kebutuhan vital. Es dipakai buat kompres pasien demam, menjaga obat-obatan gak rusak, dan yang paling penting, menjaga kesehatan mental para penjajah biar tetap merasa di rumah. Permintaan es terus naik di kota-kota pelabuhan kayak Batavia, Semarang, dan Surabaya. Tapi, teknologi pendingin buatan saat itu belum ada. Di tanah yang gak pernah turun salju, satu-satunya cara dapat es ya, dengan mendatangkannya dari belahan dunia lain. Gimana caranya balok es dari Amerika Serikat nggak cair pas melewati khatulistiwa yang super panas? Ini dia keajaiban logistik abad ke-19. Perusahaan seperti Tudor Ice Company memotong es dari danau-danau beku di Massachusetts dan mengirimkannya pakai kapal uap. Balok-balok es raksasa itu ditumpuk di bagian paling bawah kapal atau palka, terus dibungkus pakai lapisan isolator super tebal, serbuk gergaji, dan jerami. Walaupun perjalanannya berbulan-bulan, berkat teknik ini, es cuma mencair sekitar 10-20% aja selama pelayaran. Begitu kapal merapat di pelabuhan Batavia, pengumuman kedatangan es disambut sorak-sorai, seolah kapal itu bawa harta karun paling berharga. Hanya mereka yang kantongnya tebal yang bisa menikmati kristal impor ini. Di klub-klub eksklusif seperti Societe Harmony, es batu jadi pusat perhatian. Punya es di meja makan, berarti kamu adalah bagian dari elit penguasa. Rakyat biasa waktu itu cuma bisa lihat dari jauh. Nggak pernah bayangin kalau suatu saat benda dingin itu bakal jadi sangat umum. Baru pada akhir abad ke-19, teknologi mesin uap memungkinkan berdirinya pabrik es pertama di Indonesia. Ini perlahan mengakhiri era impor es dari Amerika dan Australia. Harga es mulai turun dan pelan-pelan gaya hidup minum dingin mulai menyebar ke masyarakat luas, mengubah budaya kuliner kita selamanya. Kisah es batu adalah bukti gimana kebutuhan manusia mendorong inovasi yang melampaui batas jarak dan logika. Dari danau beku di Amerika sampai jelas-jelas di Batavia, es udah menempuh perjalanan panjang buat jadi bagian dari keseharian kita. Lain kali, kamu pegang es batu, ingatlah kalau benda dingin itu pernah jadi simbol kekuasaan yang harus diseberangkan dari ujung dunia. Terima kasih sudah menyimak sejarah unik ini. Menurut kamu, apakah es batu saat itu benar-benar sebanding dengan harganya yang selangit? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa bersyukur atas kesegaran hari ini. Sampai jumpa di kisah unik sejarah lainnya.